Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kebun Rempah Nusantara. Pagi ini saya menjumpai Anda semuanya. Tidak lupa selalu saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, diberikan rezeki yang melimpah, hidup yang barokah, selalu bisa beribadah, amin. Masih di tahun baru, selamat tahun baru bagi yang merayakannya. Kali ini saya ingin berbagi informasi bagi para petani yang memiliki kebun buah apapun nanti itu, supaya hasilnya lebih produktif, lebih maksimal. Yang kadang-kadang para petani itu terpaku pada beberapa trik, misalnya pemupukan, kemudian penyemprotan dan lain, tapi ada satu hal yang sering dilupakan, padahal itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan pohon, sehingga nantinya akan sangat berpengaruh pada produktivitas tanaman. Oke, nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya. Ikuti saya sampai dengan selesai. Nah, ini para petani semuanya, pala yang pohonnya rajin dibersihkan, di samping perawatan yang lain, ini hasilnya menjadi seperti ini. Buahnya lumayan banyak, sedulur, hampir batangnya, cabang ini melengkung karena terlalu berat dengan buah. Ini bisa disaksikan panjenengan, satu cabang bisa seperti ini, termasuk yang lain di atas juga seperti itu. Ya, ini saya Mas Bambang. Bagaimana Ini buah pala seperti ini, buahnya banyak. Bagaimana caranya miara? Gitu. Oh ya, perawatannya ya, perawatannya berarti iya. Ini kan pohon, pohon pala, pohon buah apa saja. Iya. Ini kan perlu perawatan. Iya. Nah, supaya pohon itu sehat, sehingga nanti produktif, itu perlu perawatan yang lebih intensif dan kadang-kadang dilupakan oleh para petani. Iya. Sering dilupakan, yaitu pembersihan batang. Iya. Batang itu dibersihkan supaya tidak menjadi sarang hama, sehingga kulitnya sehat, batangnya sehat, daunnya sehat, cabang-cabangnya sehat, nanti bisa lebih produktif. Seperti apa nanti akan saya contohkan, supaya para petani dimanapun bisa melihat langsung apa yang saya lakukan. Bukan hanya untuk pohon pala, tapi untuk semua jenis pohon buah. Iya. Begitu. Terima kasih. Iya. Nah, ini sedulur, pohon pala sudah dewasa, sudah hampir 10 tahun, dan alhamdulillah pohon pala di tempat saya buahnya cukup lebat, sehingga saya juga ingin berbagi informasi supaya para petani yang lain, teman-teman semuanya yang memiliki pohon buah, baik itu buah pala ataupun buah apa saja yang lain, barangkali ini pun bisa diterapkan, karena pada dasarnya sama. Pohon akan bisa berbuah produktif maksimal itu satu, antara lain kondisi tanahnya harus subur, artinya pemupukan secara berkala, baik itu menggunakan pupuk organik ataupun non organik. Kemudian pengendalian hama itu sangat penting apabila memang banyak hama yang perlu dikendalikan supaya tidak merusak tanaman. Kemudian yang ketiga, untuk
pohon buah-buahan ini sering tumbuh cabang-cabang air. Ini yang perlu dibersihkan supaya tidak mengganggu proses tumbuhan. Cabang-cabang air ini akan mengganggu sekali. Seperti ini lebih baik dibuang. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, sering sangat dilupakan, kondisi kebersihan batang. Ini sedulur, seperti ini kotor sekali, ini akan sangat mempengaruhi produktivitas. Ini bisa disaksikan ada jamur, kemudian lumut. Ini sangat mengganggu. Maka sebaiknya secara berkala pohon ini pun perlu dibersihkan. Ibarat orang mandi. Orang kalau tidak mandi kan gatal. Pohon pun seperti itu. Ketika dibiarkan kotor seperti ini, maka di kulit pohon ini akan menjadi sarang hama dan juga akan tumbuh ada lumut, ada jamur dan lain-lain. Ini yang pasti mempengaruhi dari produktivitas, sehingga ini perlu dibersihkan. Saya menggunakan alat yang sederhana saja, jadi apa yang ada lah ini dibersihkan sehingga lumut-lumut ini menjadi bersih. Seperti ini ada lumut, kemudian ada jamur-jamur, ini bersihkan sampai bersih. Yang penting kulitnya tidak rusak. Nah, ini yang saya contohkan, ini pohon pala, ini kan kulitnya cukup tebal, jadi saya menggunakan ini pisau pun tidak masalah. Bersihkan sampai bersih, muter sampai ke atas. Nah, bersihkan seperti ini. Nanti ketika Anda melakukan seperti ini akan menemukan sesuatu yang panjenengan, ternyata ya di kulit pohon banyak sekali hama-hama, terutama di bagian-bagian ketiak batang, ketiak ini cabang. Ini sering sekali ada hama-hama tanaman. Contohnya bisa cacing, bisa semut, bisa ulat dan lain-lain, ulat-ulat kecil atau belatung bahkan. Ini sangat mengganggu sehingga produksinya berkurang. Nah, nanti Anda bisa melihat ada apa di ketiak-ketiak cabang ini. Ini pertama kita bersihkan dari bagian bawah dulu. Jangan khawatir nanti pohonnya menjadi layu, tidak. Karena ini yang terbuang ini hanya bagian luarnya saja. Jadi lumut-lumut dan kulit batang yang sudah lapuk lah kulitnya, yang sudah kering. Para petani semuanya jangan khawatir, takut kalau nanti dikerok apa pohonnya tidak mati. Tidak, karena yang dikerok, dibuang ini hanya membuang lumut dan kulit-kulit yang sudah lapuk, termasuk jamur-jamur ini, sehingga kulit yang di dalam itu tidak luka sama sekali, tidak luka. Jadi yang dibersihkan ini kulit luar yang sudah lapuk, yang sudah kering, yang memang sudah semestinya itu hilang tapi masih menempel, sehingga ini menjadi sarang dari hama. Salah satu contohnya ini kecil-kecil sekali sedulur, hama-hama ini. Nah, itu bisa dilihat di ketiak cabang ini banyak sekali ternyata. Mungkin dari HP Anda semuanya bisa dilihat dengan jelas hama-hama yang bersarang di ketiak cabang.
Ini kalau dibiarkan itu pasti akan mengganggu kesehatan pohon, sehingga akan mengganggu produktivitas. Ikuti saya cara membersihkannya, gampang saja seperti ini. Ini bisa Anda lihat pohon yang belum dibersihkan bagian seperti ini, maka ketika sudah dibersihkan akan menjadi lebih terang. Nah, seperti ini dulur. Nah, ini kulit-kulit yang mestinya sudah dibuang, sudah lapuk, kalau dibiarkan ini menjadi sarang seperti yang ini, bekas cabang yang saya potong biasanya berlubang. Ini juga menjadi sarang penyakit. Nih dulur, banyak sekali ternyata ini hama-hama yang bersarang di ketiak. Nih ada semut, ada sejenis belatung ya. Yang jelas ini semuanya akan sangat mengganggu tanaman, mengganggu kesuburan, sehingga produksinya akan sangat terganggu. Sering disepelekan ini sedulur, kulit-kulit yang sudah tua sering disepelekan, padahal ini ternyata sangat mengganggu. Ini sampai ke atas dibersihkan, muter sampai ke atas, tidak apa-apa. Di samping dilihat juga lebih bagus, dan yang lebih penting pohonnya menjadi lebih sehat. Dan jamur-jamur seperti ini sedulur, ini sangat mengganggu. Ini kalau sudah dibersihkan seperti ini hilang. Ini pohon menjadi sehat. Nah, pohon akan lebih sehat. Nih kan kulit-kulit yang memang sudah seharusnya hilang masih menempel. Ini kulit-kulit yang sudah lapuk, ini sudah kering. Apalagi kalau musim penghujan ini mudah sekali tumbuh lumut dan jamur. Ini para petani harus ekstra hati-hati. Ini sedulur, setelah batangnya ini dibersihkan, dikerok tadi, selanjutnya akan saya dilumuri lah bahasa Jawanya, dikuas dengan air garam dapur ini sedulur. Ini garam krosok, ini garam krosok saya larutkan dengan air. Kalau satu ember kecil ini 2 genggam lah, 2 genggam dilarutkan. Nah, ini air garamnya sudah larut, kemudian pohonnya kita kuas seperti ini. Ini hama apapun akan hilang sedulur. Setelah pohonnya bersih, kemudian diberi air garam seperti ini, akan menjadi subur, sehat, sehingga nantinya akan lebih produktif. Kan mudah, tapi ini sering orang lupa hal-hal sepele, tapi ini sangat berpengaruh. Ini sampai ke atas, Dur.
Jadi ketiak-ketiak batang ini sangat perlu sekali. Dan disinilah sarang-sarang hama. Ini ketiak-ketiak batang sering menjadi berkumpulnya hama-hama seperti tadi yang sudah Anda saksikan. Dari satu ketiak saja sudah banyak sekali hama-hama yang berkumpul. Nah, kalau setiap ketiak cabang ini hamanya berkumpul, otomatis pohon akan terganggu kehidupannya, kesuburannya terganggu, nanti akan mengganggu produktivitas. Kira-kira jelas dulur ya? Silahkan komennya, saya tunggu apapun komen Anda, sangat kami hargai karena komen Anda kepedulian terhadap pertanian. Dan apabila informasi ini bermanfaat, tolong bagikan kepada teman-teman yang lain supaya ilmu pertanian kita semakin maju. Oke, jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya, share ke teman, dan jangan lupa Kebun Remah Nusantara, Indonesiaku, surgaku.